Cek gak ono nih. Iya gak ono, Beb. Ini cek gak ono. Ono ra ini Alia. Gak usah ayo, Suwan. Jejak las, Beb. Ayo jujur ya. Ono. Oh, jujur. Oh. Cek jure. Ya, mulai ya. Iya, iki. Min. Nggak, ciluk lek tuh ngomong. Tanya main di. Nah, aku juga bisa kok. Ya, Yo percaya. iya, Pak. Kenceng. Iki kamera mburi yo. Iya nih. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti diskusi online kali ini. Pada diskusi online kali ini kita membahas mengenai bolehkah jual beli online dalam Islam. Adapun penyampaian materinya disampaikan oleh Eli Jamayanti sebagai pemateri pertama dan Hilmatus Sayyidah sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Itu materi lu ID saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi. Jual beli online sangat membantu di era saat ini, terlebih saat pandemi seperti sekarang. Belanja online menjadi solusi utama untuk membeli barang kebutuhan tanpa keluar rumah. Masyarakat cukup memiliki gadget untuk akses internet, kemudian mengunjungi website toko online yang tersedia berbagai produk dengan gambar dan deskripsi yang cukup lengkap untuk
memilih dan belanja di toko online. Tetapi belanja online terdapat proses jual beli masih diragukan kehalalannya. Bagi muslim wajib hukumnya belanja dengan proses jual beli yang halal karena setiap barang yang dibeli dengan proses jual beli haram memiliki konsekuensi kemudaratan besar seperti riba, kezaliman, dan penipuan. Nah, Islam telah menetapkan 3 prinsip jual beli untuk melindungi umat muslim dari riba. Yang pertama yaitu ada prinsip al-murabahah. Prinsip al-murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Ada 3 syarat dalam jual beli murabahah. Yang pertama yaitu pembeli itu harus memiliki pengetahuan tentang harga awal dari barang yang dijual pihak bank, biaya-biaya terkait dan laba yang ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Nah, syarat yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan berupa barang atau komoditas dan harus dibayar dengan uang. Yang ketiga yaitu pembayaran dapat ditangguhkan. Transaksi murabahah diterapkan dalam belanja online yaitu Syaik. Syaik adalah salah satu platform cicilan online yang menerapkan murabahah sebagai sistem transaksi. Proses transaksinya tidak meminjamkan uang, tetapi membeli barang, kemudian menjual kepada pembeli dengan cicilan. Yang kedua yaitu prinsip as-salam. Prinsip as-salam adalah kesepakatan dalam bertransaksi secara tunai, secara lunas, bayar di muka, dengan pengiriman barang di kemudian hari. Syarat as-salam ada 3, yaitu yang pertama, produknya harus ada secara fisik. Yang kedua yaitu penjual harus memiliki kepemilikan produk. Dan yang ketiga, pembayaran harus dilakukan di muka. Nah, dalam jual beli as-salam ini, penerapannya terdapat dalam reseller busana muslim. Reseller busana muslim itu kan sebagai penjual melakukan kesepakatan dengan distributor dalam penyediaan produk. Nah, reseller tadi itu menjual busana muslim kepada pembeli secara online. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip al-istisna. Prinsip al-istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan syarat dan kriteria tertentu. Kemudian penjual menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi pembeli. Dalam proses pembayaran, al-istisna ini dapat dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Syarat yang pertama yaitu modal pembuatan atau pengadaan barang harus diketahui kedua belah pihak. Syarat yang kedua yaitu barang harus dijelaskan secara spesifik. Dan syarat yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Dalam al-istisna, penerapannya yaitu toko buku online menawarkan buku secara pre-order atau PO kepada pembeli. Kemudian mendapat pesanan buku dari pembeli dengan tipe tertentu. Kesepakatan kedua belah pihak bahwa pembayaran dilakukan di muka dan bukunya segera dikirim. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah mempersilahkan waktu dan tempat untuk saya. Berikutnya saya akan membahas mengenai hukum jual beli Islam, hukum jual beli online dalam Islam. Berbisnis dalam Islam
sangat dianjurkan. Menurut Al-Hadis, Rasulullah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu melalui berdagang. Hal tersebut bermakna bahwa berdagang merupakan jalan di mana pintu-pintu rezeki, sehingga karunia Allah berasal dari pakainya. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa Allah mengatakan jual beli. Artinya, jual beli ya, di sini yang dimaksud adalah jual beli secara offline, di mana pelanggan berdagang dan melihat langsung produk yang ingin dibelinya. Lalu bagaimana sih hukum jual beli yang sekarang sedang marak, yaitu secara online, di mana prosesnya itu dilakukan secara elektronik di internet. Karena itu kita perlu jual beli secara syariat Islam serta batasan fikih terkait belanja online menjadi benar dan sah. Rasulullah jual beli itu halal selagi ada prinsip suka sama suka. Karena jual beli atau bisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, mudah, dan cepat. Allah berfirman dalam Al-Quran ayat 270 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dalam ayat tersebut termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan secara online. Nah, ini cara tersebut boleh atau tidak lakukannya. Nah, hukum belanja online dalam Islam diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur yang mengandung riba, penipuan, monopoli, dan lain sebagainya dengan memperhatikan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang tersebut memang dibutuhkan, ada hak pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan barang apabila tidak sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan skema jual beli, dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan yang memberikan data barang secara lengkap kepada customer. Batasan fikih terkait dengan belanja online jadi benar dan sah menurut syariat Islam itu harus diperhatikan. Yang pertama yaitu barang atau jasa yang dibeli harus memenuhi kriteria, yaitu barang atau jasa yang diperbolehkan untuk dibeli dan tidak boleh melakukan pembelian yang haram, misalnya atau membeli suatu mainan yang tidak berkesan peraw anak. Barang atau jasa yang dibeli harus merupakan prioritas untuk dimiliki. Tidak membeli barang atau jasa yang tidak dibutuhkan terlebih dari kebutuhan. Yang kedua yaitu cara membelinya, menjual beli tunai, jual beli tidak tunai. Berdasarkan hasil keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 51 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai. Maka DSN garis miring DSN RI 4 garis miring 2000 tentang murabaha. Yang ketiga, diniatkan berbelanja untuk beribadah kepada Allah. Sehingga setiap berbelanja itu adalah ibadah kepada Allah. Jual beli melalui online seperti melalui lapak dan sejenisnya yang biasa dilakukan dalam jual beli online itu sah dengan ketentuan di atas yang merujuk pada pendapat ulama ahli fikih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat. Juga pendapat mayoritas dari ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock, tetapi diserah terimakan. Kemudian transaksi ini disebut sebagai al-bai' al-mausuf fi dhimmah atau jual beli dengan objek jual yang atau tidak spesifikasi dan karakteristiknya. Nah, di sini saya akan menyebutkan tips agar saya akan memberikan tips
memberikan tentang bagaimana jual beli online. Saya akan memberikan tips belanja online yang aman. Yang pertama, pastikan dapat percaya. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat dari review. Yang kedua, waspada pada barang yang sangat murah, karena biasanya kualitasnya tidak sesuai. Yang ketiga, baca deskripsi produk yang akan dibeli. Jangan sampai produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada pihak penjual. Yang keempat, sebaiknya Anda mengutamakan dengan cara COD saja. Yang kelima, simpan bukti transaksi. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Ada pemateri selanjutnya jawab. Apakah di sini yang ingin bertanya mengenai apa yang telah dibahas tadi? Jika ada, bisa disebutkan di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ana. Apakah dengan majunya pasar online akan mematikan pasar offline? Baik, Mbak Ana F. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana FT ya, Mbak Ana _FT_. Apakah dengan majunya pasar online akan mematikan pasar offline? Menurut saya tentu saja tidak, Mbak. Namun di saat seperti ini kita diwajibkan untuk jaga jarak, sehingga interaksi tatap muka itu dibatasi. Nah, jalan satu-satunya untuk bisa belanja itu lewat online yang meminimalisir hubungan tatap muka dengan orang lain. Karena social distancing. Nah, sebenarnya itu setiap pasar, baik dia online atau offline, itu memiliki strategi pemasaran yang dibangun melalui bentuk penjualan sesuai dengan segmentasi pasarnya. Mengenai penelitian yang menyatakan bahwa pasar offline akan mati karena adanya pasar online, saya kurang setuju. Karena tidak semua kompetitor itu melek teknologi. Pasti yang melek teknologi itu akan secara offline. Misalnya saja, saat kita ingin belajar Mayu, nah itu pasti kita akan lebih memilih ke pasar untuk mengetahui bagaimana kondisi dari saat itu, apakah busuk atau tidak, itu kan bisa lewat offline saja yang lebih baik. Dan misalnya itu pasti berlaku. Nah, jadi menurut saya pasar offline tidak akan pernah mati dengan adanya pasar online. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Ana?
Bagaimana Mbak Ana tadi? Sudah ini pertanyaan tadi. Mbak Era Divya, bagaimana hukum dropship dalam Islam? Akan dijawab oleh pemateri, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Erika. Bagaimana hukum dropship dalam Islam? Dropship ini sama dengan akad salam paralel, di mana terjadi dua akad antara yang pertama itu antara penjual dengan pembeli, dan yang kedua yaitu akad antara penjual dengan pembeli. Nah, dalam Islam berkaitan dengan dropship diperbolehkan karena penjual membeli barang dari produsen sehingga berhak jika barang tersebut diberi namanya dalam saat pengiriman, sehingga konsumen tidak perlu belanja dan membeli produk dari penjual, karena membeli produk dari penjualan dropship ini halal. Karena syarat utama dari transaksi online yang sah adalah membayar secara lunas dan barang sesuai dengan yang dipesan. Namun apabila barang maka pembeli boleh mengembalikan barangnya itu yang sudah dibeli kepada penjual. Gitu, Mbak. Bagaimana Mbak Eri? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Bagaimana tanggapan Anda mengenai toko online yang menjual barang bajakan atau tidak original? Mohon alasannya. Oh ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Diana, tadi Mbak Erika menambahkan berarti syarat pengembalian barang itu sudah ditentukan di awal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erika. Berarti syarat pengembalian barang itu sudah ditentukan di awal. Biasanya kalau di marketplace itu kan ada garansi ya. Nah, itu jika produk tidak dengan atau tidak sesuai dengan deskripsi itu kan bisa dikembalikan. Nah, supaya lebih untuk sebaiknya belanja di marketplace yang telah terjamin. Saya rasa begitu, Mbak. Erika, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Sini, Diana.
menjual barang bajakan atau tidak original? Boleh atau tidak, itu mohon alasannya. Akan dijawab oleh pemateri. Baik, Mbak Diana, ya bagaimana tanggapan mengenai barang bajakan ya atau tidak original? Kan sebenarnya jual beli barang KW itu sah, tapi itu Mbak haram dan berdosa. Karena kalau kita itu kan kerugian atau dorong, jadinya berdosa Mbak. Jadi produsen barang yang asli itu tadi. Dan juga karena tidak ada izin atau toleransi dari produsen, maka hal tersebut sebaiknya dihindari saja, Mbak. Gitu. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Hilma. Gimana Mbak Cindiana? Sudah paham atau ingin ditanyakan lagi? Kayaknya ada pertanyaan lagi dari Mbak Mila Fariha. Tips membuat marketplace yang pemula. Baik, kepada Mbak Mila Fariha, tips membuat marketplace baik bagi pemula ya. Menurut saya yang pertama itu harus memilih nama toko yang unik dan yang mudah diingat. Nanti bisa menjadi ciri khas, Mbak. Yang kedua itu gunakan logo. Gunakan logo seperti ini, logo itu bisa kreatif, unik, membuat orang mudah melihatnya. Yang ketiga, gunakan jasa ekspedisi yang bervariasi. Yang keempat, berikan deskripsi yang lengkap dan jelas. Yang kelima, gunakan foto yang dan berikan harga yang bersaing. Anda bisa memberikan harga yang lebih terjangkau, tapi sebelum itu Anda harus melakukan riset dulu, Mbak. Kira-kira rekan dan yang ketujuh adalah fast respon. Berikan jam toko di sampai jam 6 sore. Karena pasti akan memilih pelayanan yang terbaik. Menurut saya. Bagaimana Mbak Mila Fariha? Godeng.
Yo. Realistis. Ya, yang penting kayak gajian gitu. Maaf Kak, terjadi kesalahan teknis. Maaf ya teman-teman. Tunggu sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak di Indiana. Jadi tidak boleh, tapi mengapa di pasar online banyak sekali minatnya ya? Begini Mbak, secara realitas saja ya, masyarakat kan lebih suka berbelanja dengan harganya yang lebih murah. Saya rasa begitu Mbak, karena masyarakat lebih suka berbelanja dengan harga yang murah. Dia itu tidak memikirkan apakah itu KW atau bagaimana gitu Mbak. Mohon maaf tadi macet ya Mbak, bisa diulangi lagi? Mohon maaf, saya akan mengulang jawaban dari Mbak Diana. Tadi pertanyaannya, kenapa masyarakat lebih suka berbelanja dengan barang yang KW? Kenapa masyarakat lebih dilarang? Begini Mbak, realitis saja ya. Masyarakat kebanyakan itu kan lebih suka berbelanja dengan harga yang murah gitulah. Untuk itu sudah pasti masyarakat lebih suka berbelanja barang-barang yang KW ketimbang yang ori, karena yang ori itu harganya kan
mahal ya, bisa berkali-kali lipat dari produk YKW begitu, Mbak. Bagaimana Mbak Junjiana? Jika tidak ada, ini ada pertanyaan lagi. Ini kecil. Nah. Perlu itu langsung. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dia. Mbak mau bertanya, jika kita menjual produk secara online, bagaimana perhitungan biaya pengiriman yang benar sesuai syariat, atau kita boleh menambahkan biaya pengecekan sebesar 5.000 untuk mengganti sabun, lakban, dan transportasi plat jasa pengiriman yang terkadang jauh. Apakah sama persyaratan pengiriman stabil harga jasa pengiriman? Akan dijawab oleh materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia. Masalah biaya pengiriman itu kan sepenuhnya terserah kepada penjual. Apakah seluruhnya itu dibebankan oleh penjual atau sebagian dibebankan oleh konsumen. Nah, yang paling penting itu kejujuran. Apapun yang dilakukan sebaiknya itu transparan dan tidak berupaya untuk menipu konsumen. Misalnya saja dengan ngomong biaya kirim itu ditanggung oleh penjual. Padahal sebenarnya biaya pengiriman telah diakomodir dalam harga jual. Nah, maka apabila biaya diakomodir dalam harga jual, maka sebaiknya itu disampaikan kepada konsumen. Begitu, Mbak. Yang penting itu ada kejujuran, kedua belah pihak tahu. Bagaimana Mbak Dia? Dari penyampaian materi, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, bisa kami cukupkan. Jadi pada diskusi online kali ini dapat disimpulkan jika Islam itu membolehkan kita untuk jual beli online asalkan menetapkan 3 prinsip jual beli, yaitu sebagaimana untuk melindungi umat Islam dari riba. Yang pertama itu ada prinsip al-murabah yang tadi telah disampaikan oleh pemateri, itu bisa diaplikan pada syar. Yang kedua ada prinsip as-salam yang bisa diterapkan pada reseller busana muslim, dan juga prinsip al-istisna yang dicontohkan dalam pembelian buku secara PO. Sekian diskusi online pada siang hari ini. Semoga pada diskusi kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai bolehkah jual beli online dalam Islam. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, jika ingin mengambil sertifikat, linknya bisa dibuat snapgram ya. Oh iya, sertifikatnya diumumkan di snapgram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.